Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu BTTH Season 6 episode 7. Bagaimana alur cerita di episode 8 ini? Tapi, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Oke? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Naungan yang membawa gelombang suara aneh menyebar dengan kuat di antara pegunungan dan secara bertahap menghilang setelah waktu yang lama. Hanya pada saat inilah pegunungan yang tiba-tiba menjadi sunyi dengan tenang memulihkan beberapa suara kehidupan. Di tebing gunung, Xiaoyan tiba-tiba memegangi lehernya dan mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Setelah itu dia dengan paksa menelan beberapa suap air liur. Saat itulah perasaan api yang membakar di tenggorokannya sedikit melemah. Reaksi alami, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yao Lao tersenyum dan terhibur saat melihat ekspresi yang ditempelkan di wajah Xiaoyan. Batuk guru, apakah saya berhasil mewarisinya? Wajah Xiaoyan mungkin memerah karena mantra batuk yang intens, tapi wajahnya masih mengandung kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Dari kelihatannya, kamu memang berhasil mendapatkan aura naga aneh yang memiliki kemampuan untuk membuat jiwa gemetar. Yao Lao tertawa. Gratifikasi hadir dalam tawanya. Kegembiraan di wajah Xiaoyan jauh lebih pekat saat mendengar ini. Meskipun pil naga misterius Yin yang tidak segera meningkatkan kekuatannya, aura naga ini menyebabkan dia memiliki metode menyerang lain yang akan mengejutkan orang lain. Bisa dibayangkan betapa besar bantuan kemampuan ini bagi Xiaoyan di masa depan. Meskipun saat ini Anda mungkin telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin Yang. Jika Anda hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan gelombang suara semacam itu, kerusakan yang akan ditimbulkannya pada tenggorokan Anda adalah sangat bagus. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan menjadi bisu. Kerugian seperti itu akan terlalu besar. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Yang disebut gelombang suara aura naga ini masih perlu bekerja sama dengan jenis gelombang suara teknik Do agar bisa digunakan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Setelah mendengar pengakuan Yao Lao, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Teknik Do semacam itu cukup langka. Mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Luangkan waktu Anda untuk mencarinya. Saat itu saya memang memiliki teknik Do gelombang suara kelas 1. Namun karena beberapa kejadian tak terduga di kemudian hari, saya kehilangannya. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mengandalkan diri Anda sendiri untuk pergi dan menelusurinya. Yao Lao menghela nafas. Xiaoyan hanya mengangkat bahu saat mendengar kata-kata Yao Lao. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima gelombang suara teknik Do dari Yao Lao. Xiaoyan dengan lancar mengeluarkan sebotol air jernih dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar menuangkannya ke mulutnya. Dia menyeka noda air di sudut mulutnya dan tiba-tiba bertanya sambil lalu, "Guru, kamu sepertinya sangat memahami pil naga misterius Yin Yang ini, bukan? Anda benar-benar tahu bagaimana cara memaksa keluar aura naga yang terkubur jauh di dalam Douqi." Yao Lao tiba-tiba terdiam begitu kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Saat melihat aksi Yao Lao, Xiaoyan juga kaget. Dia segera mengingat reaksi awal Yao Lao ketika dia melihat pil naga misterius Yin yang di pameran lelang dan mau tidak mau merasa sedikit malu. Yao Lao terdiam lama sebelum suaranya yang samar sekali lagi terdengar. Namun kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiaoyan sedikit tertegun. Karena formula obat untuk pil naga misterius Yin yang diciptakan oleh saya selain itu. Hanya ada 2 orang di benua ini yang dapat memperbaiki jenis pil obat ini. Salah satunya adalah saya, yang lainnya adalah saat dia berbicara sampai titik ini, tiba-tiba ada perasaan samar dan sunyi tambahan bercampur dengan suara Yao Lao. Xiaoyan dengan jelas merasakan emosi dalam suara Yao Lao menyebabkan dia dengan bijak mempertahankan kesunyiannya dan tidak mengganggu. Orang lain adalah muridku yang aku anggap sebagai pewaris paling sempurna saat itu bakatnya dalam memurnikan pengobatan tidak lebih lemah darimu. Selain itu jumlah usaha yang saya lakukan untuk merawatnya sama tidak kurang dari Anda. Ketika dia masih bayi, saya menggendongnya keluar dari puing-puing es dan dingin dan melihatnya seperti anak saya sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris sempurna untuk pengantin pria. Yao Lao tersenyum. Suaranya datar. Hanya saja akhirnya dia memilih untuk mengkhianatiku karena beberapa hal kecil keke. Mungkin ini benar-benar karena berkahnya aku telah berubah menjadi keadaan saat ini. Dia harus mati. Xiaoyan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao.
Itu adalah rasa dingin yang keluar dari dalam hati seseorang setelah dikhianati dan disakiti oleh orang terdekatmu. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Dia menatap ke depan. Suara lembutnya itu sepertinya berbicara kepada senior Si Ki-hyung yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kita seharusnya tidak meninggalkan Black Mark City secepat ini. Karena orang-orang dari 8G telah melelang benda ini, kupikir mereka seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, saya pikir dia tidak akan secara sembarangan membiarkan siapapun mengirimkan barang berharga seperti itu. Dia mungkin secara pribadi mengirimkannya. Keke, jadi bagaimana jika kita benar-benar berhasil menemukannya di Black Mark City? Yao Lao berkata dengan lemah, aku sudah mengatakan bahwa bakat memurnikan obatnya tidak lebih lemah darimu. Setelah dirawat dengan hati-hati olehku selama bertahun-tahun, dia saat itu sudah menjadi bintang paling mempesona dan cerah di dunia alkemis di benua Doki. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, saya khawatir dia akan menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya. Selain itu, saya sekarang sedang diperiksa oleh Hall of Souls dan tidak berani muncul sembarangan. Hanya dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti bukan tandingannya baik dalam hal penyulingan obat atau pelatihan Doki. Meski suara Yao Lao tenang, Xiao Yan masih bisa merasakan benang merah amarah yang tersembunyi sangat dalam karena mereka berbagi tubuh yang sama. Benang kemarahan itu seperti gunung berapi yang berputar di bawah kerak yang sangat keras. Ditekan untuk waktu yang lama, menunggu hari ketika gunung itu benar-benar meletus. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut, guru, saya akan melampaui dia. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyulingan obat atau kekuatan Doki seseorang. Setelah itu saya akan membersihkan rumah. Saya akan memberitahu Anda bahwa mata Anda tidak salah untuk kedua kalinya. TL bersihkan rumah untuk menyingkirkan, biasanya membunuh. Pengkhianat dalam suatu organisasi kekeh. Bagus. Bagus aku. Yao Chen juga percaya bahwa mata lamaku ini tidak akan salah untuk kedua kalinya. Suara lembut Xiao Yan tiba-tiba menyebabkan rasa asam biasanya terkait dengan robekan menyebar dari dalam jiwa Yao Lao. Pengkhianatan yang dia derita di masa lalu benar-benar menyebabkan dia terlalu trauma. Untunglah surga tidak benar-benar membiarkan dia turun ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tidak pernah berakhir. Tangan Xiao Yan dengan paksa menyekai hidungnya yang agak memerah. Dia membuka mulutnya, tersenyum cerah dan berkata, sepertinya sudah waktunya untuk bergegas ke Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Namun saya juga harus meluangkan waktu untuk mempelajari gerakan 3000 petir. Dengan begitu, saya bisa menggunakannya untuk kabur jika saya bertemu orang kuat yang tidak bisa saya kalahkan di masa depan. Gerakan 3000 petir adalah teknik Do kelas D. Bagaimana bisa begitu mudah dipelajari? Apakah Anda sudah melupakan kesulitan saat melakukan flame splitting tsunami? Jika Anda ingin mempelajari gerakan 3000 petir, upaya yang perlu Anda lakukan tidak akan kurang dari waktu itu. Ya Allah, untuk sementara mengesampingkan emosinya dan tersenyum ketika dia menjawab anak kecil yang telah dia curahkan semua upaya dan ekspektasinya. Apakah menurut Anda kesulitan yang saya alami selama beberapa tahun ini kecil? Xiao yang tersenyum lembut dan berkata, dia dengan lancar mengambil peta wilayah sudut hitam dari cincin penyimpanannya yang diberikan Duoma kepadanya di kota tanda hitam. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum menyimpannya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Sambil tersenyum, dia berkata, ayo pergi. Kita seharusnya bisa bergegas dalam waktu 3 hari. Sepertinya Hall of Souls yang aneh tidak akan memasuki wilayah di dalam Akademi Jianan. Lagi pula orang tua di akademi itu bukannya tidak berguna. Namun Anda juga harus melupakan tentang meminjam kekuatan spiritual saya untuk menipu. Orang-orang tua di sana sangat tajam. Sangat mudah bagi mereka untuk mendeteksi jejak saya. Yao Lao berbicara sambil tersenyum, bukankah guru sangat meremehkanku? Meskipun saya telah berulang kali mengalahkan orang yang sangat kuat yang tidak dapat saya harapkan untuk ditandingi selama beberapa tahun ini karena Anda. Apakah saya membutuhkan Anda untuk membantu saya melawan orang-orang seusia saya? Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini saat dia menampar bibirnya dan menjawab, itu mungkin tidak dijamin. Sebagai akademi tertua di benua Doki, jumlah jenius di Akademi Jianan tidak terhitung. Selain itu, saya mendengar bahwa ada akademi di dalam akademi. Para siswa di sana benar-benar yang dipilih dari 10.000 orang. Jika kamu anak kecil ini ditempatkan di dalam, aku khawatir akan ada pertunjukan yang cukup bagus, ya Allah menggoda. Kalau begitu, aku sangat menantikannya. Xiao Yan mengangkat bahunya,
Punggungnya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wings perlahan menjulur dari bahunya. Dia mengepakkannya dengan ringan dan tubuhnya tiba-tiba bangkit sebelum berbalik di udara. Setelah itu mereka melesat dan dia terbang ke ufuk utara. Saat Xiaoyan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota-kota padat penduduk. Karena dia takut gerakan sayap awan ungu akan menarik perhatian orang. Selain itu, dia telah menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas melalui sebagian besar perjalanan. Meskipun terburu-buru melalui perjalanan dengan cara ini menghabiskan jumlah doki yang ekstrim, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiaoyan, yang membawa lebih dari 10 botol pil pemulihan energi bersamanya. 3 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan melakukan perjalanan dengan cepat tanpa henti. Akademi Jianan di peta juga semakin dekat dengan tempat Xiaoyan berada. Sekitar sore hari ketiga, Xiaoyan yang seluruh wajahnya lelah tiba-tiba merasakan puncak semangatnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Anak kecil, kita mendekati Akademi Jianan. Turun. Tidak ada yang diizinkan terbang paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak, Anda akan diserang tanpa pertanyaan. Xiaoyan buru-buru mengangguk saat mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya sangat berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit saat pandangannya mengembara dari jauh dan secara kebetulan dapat melihat kota kecil yang nyaris tak terlihat di antara 2 gunung besar yang megah. Saat Xiaoyan mengamati kota kecil itu, dia tidak lagi peduli dengan tubuhnya yang tertutup debu. Dia dengan cepat berlari menuruni lereng bukit dan bertemu dengan jalan tanah kuning itu yang menuju langsung ke kota kecil. Cukup banyak orang yang berjalan di jalan tanah kuning ini. Orang-orang ini jelas berasal dari daerah sudut hitam. Namun, apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak heran adalah bahwa meskipun tubuh orang-orang ini memiliki aura yang ganas dan brutal, tidak ada sedikit pun niat membunuh yang meluap dari wajah mereka. Namun cara mereka ini, di mana niat membunuh tersembunyi di dalam hati mereka, tampaknya tidak alami. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang yang lewat ini sungguh aneh. Tampaknya telah merasakan tatapan tetap Xiaoyan yang berada di samping. Orang-orang ini juga balas menatap dengan ganas, menyebabkan Xiaoyan merasa itu sedikit lucu. Jika ini terjadi di wilayah sudut hitam, kemungkinan orang-orang ini sudah mencabut pisau mereka dan menyerang. Sepertinya memang seperti yang dikatakan guru. Siapapun yang berjalan sampai titik ini harus menarik sikap yang mereka miliki dalam wilayah sudut hitam. Akademi Jianan juga cukup kuat untuk benar-benar dapat menekan orang-orang ini yang menjilat darah dari pisau mereka. Sampai kepatuhan telah ditanamkan di dalamnya. Melihat orang-orang ini dengan paksa menekan keganasan dan kebrutalan mereka, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Xiaoyan mengikuti jalan utama tanah kuning ini dengan pepohonan hijau subur di kedua sisinya saat dia perlahan mendekati kota kecil itu. Suasana kacau di wilayah sudut hitam memang benar-benar dan sepenuhnya terisolasi. 10 menit kemudian, Xiaoyan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk menatap papan tanda horizontal di gerbang kota. Kata-kata di atasnya sangat biasa dan sangat Filistin. Jika ditempatkan di wilayah sudut hitam, itu pasti akan dirobohkan keesokan harinya. Kota damai. Ini adalah kota kecil pertama yang akan ditemui ketika seseorang memasuki daerah sekitar Akademi Jianan dari wilayah sudut hitam. Xiaoyan berdiri di pintu masuk kota kecil. Dia baru saja akan melangkah ke kota ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ketika dia menoleh karena terkejut, dia menyadari bahwa wajah beberapa orang di jalan yang datang dari wilayah sudut hitam telah menjadi mengerikan. Pergelangan kaki mereka gemetar saat memandangi pohon besar di sebelah kiri tidak jauh dari pintu masuk kota kecil. Pohon besar itu berwarna hitam dengan pucuk pohonnya menyebar ke segala arah menampakkan cakar-cakarnya. Di bawah sinar matahari terbenam itu memancarkan dingin yang samar dan gelap. Tatapan Xiaoyan menyapu pohon dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada beberapa mayat di antara dahan pohon yang langsung tertusuk dan digantung di atasnya. Mereka bergoyang saat angin bertiup mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut pohon roh kematian? Tenggorokan Xiaoyan berguling perlahan. Keringat dingin dengan tenang menetes dari dahinya. Aura pekat dan gelap yang dipancarkan dari pohon roh kematian yang aneh itu menyebabkan semua orang yang berhenti di pintu masuk kota kecil merasakan hawa dingin di tulang mereka.
Di wilayah sudut hitam, nama pohon roh kematian hampir sudah mencapai tahap di mana seseorang akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Banyak orang yang telah tinggal di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun tidak akan melupakan pertempuran mematikan dan berdarah antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan alasan mengapa pertempuran berdarah itu dimulai. Satu-satunya hal yang orang tahu adalah setelah pertempuran berdarah itu, mayat dua dohuang yang kuat dan satu dohuang digantung di pohon roh kematian ini dengan metode yang sangat kejam. Sejak hari itu, area di sekitar Akademi Jianan berubah menjadi wilayah sunyi tak tertandingi dunia luar. Tidak ada lagi orang kuat dari Black Corner Region yang berani membawa wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang kota-kota kecil ini. Meskipun ada beberapa kerusuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi mayat yang ditempelkan di pohon roh kematian dalam waktu 1 jam. Selama tahun-tahun ini, ketenaran pohon roh kematian hampir menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, bahkan orang-orang jahat itu pun jarang memiliki keberanian untuk memasuki tempat ini, seperti menggali kuburan mereka sendiri. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin di hatinya sirna. Dia mengabaikan orang-orang itu yang ragu-ragu dan tidak berani memasuki kota, dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota perdamaian ini, yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Saat langkah kaki Xiao Yan baru saja melangkah ke kota perdamaian, dia merasakan gelombang aneh menyapu dirinya. Mengabaikan gelombang yang membawa kesan inspeksi, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap jalan kota kecil. Ada cukup banyak orang di jalan dengan berbagai kios berbeda ditempatkan di kedua sisinya. Beberapa anak bolak-balik saat mereka bermain dengan kasar dan tertawa. Suasana harmoni yang tenang ini terlalu drastis seperti penampilan dari Black Corner Region. Orang-orang di jalan itu secara alami menemukan Xiao Yan yang masuk melalui pintu masuk kota. Meskipun mata mereka memiliki cahaya hati-hati, mereka tidak memiliki reaksi yang terlalu ketakutan. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya ketika jantungnya tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke atap rumah di kota, hanya untuk melihat lebih dari 10 bayangan dengan cepat menuju ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia melintas dan muncul di pintu masuk utama kota kecil. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria parubaya, yang mungkin adalah pemimpinnya, berkata dengan lemah, "Siapapun yang ingin memasuki kota damai harus melaporkan identitas, nama, ELL, jika tidak mereka akan langsung diusir." Mata Xiao Yan menatap 10 lebih sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa selain pria parubaya yang menjadi pemimpin, ada pria dan wanita di antara 10 lebih orang yang hadir. Namun, mereka semua masih sangat muda. Dari penampilan mereka tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Anak-anak muda ini mengenakan pakaian berwarna biru pucat yang sama. Selain itu, mereka mengenakan lencana berwarna biru di bagian dada pakaian mereka. Di dalam lencana itu ada belati yang terkontaminasi dengan darah cair berwarna merah cerah. Pada saat ini, 10 lebih orang muda ini menggunakan tatapan waspada dan samar-samar saat mereka menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Selain itu, setelah Anda melaporkan nama dan identitas Anda akan mengkonsumsi pil obat ini. Pria paruh buaya itu melambaikan tangannya dan sebotol pil obat berwarna merah pucat muncul di tangannya. Dia sembarangan melirik semua orang yang baru saja tiba dari wilayah sudut hitam, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan dingin. "Yakinlah bahwa ini bukan racun. Itu adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis di Akademi yang merasakan niat membunuh. Jika Anda semua memiliki niat membunuh di dalam hati Anda saat Anda berada di dalam batas Akademi, pil obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh Anda. Unit penegakan hukum kami akan mengikuti cahaya merah ini dan datang mencari Anda. Anda semua harus tahu bagaimana Akademi Jianan menangani mereka yang membawa praktik wilayah sudut hitam ke tempat ini. Sebelum Anda semua berencana untuk meninggalkan kota kecil, Anda dapat pergi ke jantung kota untuk mendapatkan penangkal. Namun setelah penawarnya ada di tangan Anda, akan ada unit penegakan hukum yang mengawasi Anda sampai keluar kota." Ketika mereka mendengar kata pria parubaya, wajah orang-orang di pintu masuk kota mau tidak mau berubah. Dengan saraf sensitif mereka karena sering hidup di ujung pisau, bagaimana mungkin mereka menelan pil obat yang tidak diketahui? Bukankah itu sama dengan menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang lain? Namun, seperti beberapa orang nakal yang tidak bisa menahan keinginan untuk membalas,
10 lebih pria dan wanita di belakang pria parubaya segera mengeluarkan suara tersedak. Mereka kemudian menarik pedang panjang yang mereka bawa di pinggang mereka secara teratur. Doki dengan warna berbeda merembes keluar dari dalam tubuh mereka saat mereka akhirnya mengarahkan ujung pedang mereka ke pintu masuk kota. Mereka jelas berpikir untuk langsung menyerang dan mengusir orang-orang itu jika ada ketidaksepakatan. Aturan kota damai selalu seperti ini. Jika Anda tidak mau, jangan masuk. Jika tidak, jika Anda masuk dan melanggar aturan, mungkin ada lebih banyak dekorasi untuk digantung di pohon roh kematian. Pria parubaya mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat perlahan mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini harus setidaknya di atas bintang 7 Gadoshi. Xiaoyan dengan lembut bergumam saat dia merasakan kekuatan yang kuat yang berasal dari pria parubaya. Melihat bahwa pihak lain tidak mereda, udara ganas tanpa sadar melonjak ke wajah orang-orang di pintu masuk kota. Namun ketika sudut mata mereka mengarah ke pohon roh kematian di samping, seluruh tubuh mereka bergetar saat mereka merasakan hawa dingin. Aura ganas yang baru saja mereka buat menghilang dengan segera dan sepenuhnya. Mereka mengertakkan gigi dan beberapa orang yang masih tidak mau menelan pil obat pergi tanpa daya. Saat orang-orang itu pergi, yang tersisa hanya bisa masuk meski tidak mau. Setelah itu, mereka berjalan menuju pria parubaya dan melaporkan nama mereka, mengambil pil obat berwarna merah pucat dan menelannya di depan unit penegakan hukum. Ekspresi acuh tak acuh pria parubaya itu hanya menjadi sedikit kurang gelap ketika dia menatap orang-orang itu dengan patuh menelan pil obat. Namun dia tampaknya memandang buruk semua orang dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, dia tidak menampilkan ekspresi yang bagus dari awal hingga akhir. Itu apakah siswa akademi perlu makan benda ini? Seorang pria muda di depan pria parubaya tiba-tiba bertanya kapan yang terakhir biasa menyerahkan pil obat kepada mantan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar, serta 10 lebih anggota dari unit penegakan hukum, mengalihkan pandangan mereka yang tertegun. Saat dia menatap wajah lembut dan tampan pemuda itu, pria parubaya itu bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Kamu bilang kamu murid akademi ini. Dulu setelah lulus tes perekrutan mahasiswa, saya mengambil cuti untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang sendiri ke Xiaoyan." Mengangkat bahu, tersenyum, dan menjawab, "Kamu telah melewati wilayah sudut hitam sendirian untuk datang ke sini." Pria parubaya itu langsung kosong saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Perlu diketahui bahwa biasanya, siswa baru akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi sampai masuk setelah tiba di luar wilayah sudut hitam. Lagi pula, sekelompok siswa baru yang baru saja meninggalkan pondok mereka bahkan mungkin tidak dapat berjalan keluar dari Great Plains of Dark Region sebelum mereka dihabisi oleh pisau tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tempat semrawut semacam ini adalah tempat orang-orang dimakan dengan tulangnya. Xiaoyan hanya tersenyum dan menganggukkan dagunya sedikit ketika dihadapkan dengan tatapan aneh dari pria parubaya dan 10 lebih pria dan wanita muda di belakang. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, keheranan di mata pria parubaya itu menjadi lebih melimpah. Tatapannya menyapu Xiaoyan ke atas dan ke bawah saat dia berkata, "Laporkan nama, usia, dan instruktur perekrutan Anda." Xiaoyan 18, instruktur. Xiaoyan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air saat itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Instruktur Wolling, 18 tahun. Anda berani melintasi Black Corner Region pada usia 18 tahun. Anak kecil, terlepas dari apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keberanian seperti itu." Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki. Ketika ekspresi seorang anak muda, yang alisnya terkatup rapat saat dia memikirkan sesuatu dengan getir, tiba-tiba berubah. Dia berteriak tanpa sadar, "Xiaoyan, jangan bilang kalau kamu adalah Xiaoyan dari Kekaisaran Magia yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus." Tangisan anak muda yang tidak disengaja menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi kosong. Tiba-tiba wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan yang agak aneh. Semua orang di akademi telah mendengar nama siswa seperti Duri ini yang telah mengambil cuti 2 tahun bahkan sebelum dia memasuki akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja, alasan nama Xiaoyan bisa berakar dalam di hati orang-orang di akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Sun Er. "Xiaoyan,
Xiao Yan GG dari Junior Xun Air. Setelah beberapa anak muda tertegun sejenak, tiba-tiba ada makna tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Xiao Yan di mata tuan muda Jialai di kota Butan. TLGA, strip, JA, strip, KAKAK, laki-laki atau teman laki-laki yang lebih tua arti terakhir digunakan oleh perempuan dengan cara yang penuh kasih sayang. Hei, gadis ini aku bahkan belum datang ke akademi tapi dia akhirnya menciptakan semua saingan cinta yang tak bisa dijelaskan untukku. Xiao Yan segera geli saat melihat ekspresi di mata pria muda itu. Dalam hatinya dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat menggelengkan kepalanya. Jika kamu berbicara tentang Xiao Yan dari kota Wutan dari Kekaisaran Jiama, maka itu pasti aku. Xiao Yan mengulurkan tangannya ke pria parubaya yang wajahnya sama terkejutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Anda harus ikut kami dulu ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika yang Anda katakan benar, Anda tidak perlu mengonsumsi benda ini. Oh ya, saya dipanggil Huode dan saya adalah ketua seksi dari bagian kedua dari unit penegakan hukum Akademi Jianan dan juga instruktur kelas Huang di Akademi. Ketika Xiao Yan menyebut nama kota Wutan, pria paruh baya itu lebih percaya padanya. Namun untuk amannya dia masih harus meminta Xiao Yan mengikutinya ke kantor administrasi akademi di kota. Instruktur Huode, Xiao Yan menyapanya. Setelah melihat Huode menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengikutinya di bawah tatapan aneh dari 10 personil penegakan hukum plus. Hei, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan? 10 personil penegakan hukum akademi itu menatap punggung Xiao Yan saat mereka mengikuti dari kejauhan, tidak jauh atau dekat, di belakang Huode. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai terlibat dalam percakapan pribadi. Sepertinya itu harus menjadi kebenaran. Dia sepertinya tidak terlalu tampan. Mengapa Junior Xun Air terus memikirkannya? Dia bahkan langsung menolak dirayu oleh kepala kita karena dia. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan ini. Mampu mengisi ke wilayah sudut hitam sendirian dan dengan selamat tiba di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Setidaknya, jika kami memiliki kunjungan singkat selama 10 hari hingga setengah bulan di wilayah sudut hitam, saya tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki saya akan tetap aman dan sehat. Seorang pria muda yang wajahnya biasa saja menatap punggung Xiao Yan, lalu melirik teman-temannya saat dia berkata dengan samar. Pemuda yang tampak biasa ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di unit penegakan hukum. Oleh karena itu, 10 lebih anggota lain dari unit penegakan hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dia. Mereka juga mengangguk dalam diam. Sebagai kota kecil pertama yang berhubungan dengan daerah sudut hitam, mereka telah melihat banyak orang gila dari daerah sudut hitam setiap hari. Hei, sebenarnya siswa baru itu yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Huode memegang sebuah caseville di tangannya di dalam ruangan yang luas. Ada gambar di caseville. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan, garis besarnya secara keseluruhan persis sama dengan Xiao Yan. Huode menutup caseville di tangannya sebelum senyum asli muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, anak kecil, kamu pasti tidak sederhana. Caseville menyatakan bahwa Anda hanyalah dou sebintang 4 2 tahun lalu, tapi sekarang, saya khawatir Anda setidaknya sekelas dou si kan. Setelah mendengar kata-kata Huode, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun ke arah Xiao Yan. Dalam 2 tahun, ia langsung naik dari bintang 4 dou menjadi dou si. Kecepatan semacam ini cukup bagus. Xiao Yan tersenyum tidak menyangkal atau mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung ke akademi sekarang? Huode bertanya sambil tersenyum. Iya, Xiao Yan mengangguk. Bahwa ini bersamamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke akademi. Huode mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah itu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegakan hukum itu dan tersenyum sebelum dia bertanya, oh itu benar. Kebetulan besok adalah kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam, bukan? Ah, yaitu benar ketua seksi Huode. Seorang anggota unit buru-buru menjawab. Anda benar-benar beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah masuk akademi. Namun saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Wolfling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya Anda tidak datang pada akhirnya. Ini benar-benar membuat marah instruktur Wolfling.
Oleh karena itu, saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Bagaimanapun, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas kesuan. Wody berkata sambil tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingat melihat wajah hijau wanita bangsawan yang marah saat itu, dia tertawa getir dan berkata, "Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu." "Aha, ini bukan urusan saya. Jika Anda ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan sendiri padanya." Wody tersenyum sombong. Tatapannya menatap langit di luar yang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya, langit sudah cukup gelap sekarang. Namun saya melihat Anda terburu-buru untuk pergi ke Akademi Batin, jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun, masih ada wilayah hutan purba yang sangat luas di luar Akademi. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di sana, dan itu cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Aku bisa membiarkan orang mengemudikan kapal Griffin untuk segera membawamu langsung ke kota Jianan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu, terima kasih banyak, Instruktur Wode. Xiaoyan bersukacita mendengar kata-kata ini, dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Doma kepadanya hanya mencakup area wilayah sudut hitam. Kepala Xiaoyan diselimuti oleh kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota perdamaian. Secara alami keinginannya saat ini untuk seseorang yang dapat membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa. Wode tersenyum. Harus dia tidak sesuai dengan kedinginan yang dia tunjukkan di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil dua anggota unit penegakan hukum, satu laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberi instruksi, dia mengizinkan keduanya keluar dan membuat persiapan. Xiaoyan, aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum memasuki akademi, kemungkinan besar Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial dalam Akademi Jianan. Saya pikir Anda juga tahu apa alasan untuk ini adalah jenis gadis yang luar biasa seperti Xun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap pria muda yang disukai berbakat dari akademi. Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun, tetapi reputasinya telah menyusul penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu, saingan cintamu itu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun saya menyarankan Anda untuk mengetahui bagaimana bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih pintar. Wode mendekati Xiaoyan dan mengingatkannya akan niat baik. Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini. Meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, dia percaya bahwa kehidupan dan kematiannya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk dari metode pengajaran manapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Do Huangzi dan bahkan Do Song. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingat Anda, Instruktur Wode. Xiaoyan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiaoyan tersenyum pada Wode dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara jeritan Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan berbalik dan dengan cepat keluar dari ruangan dan melihat Griffin yang besar yang berdiri di jalan di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiaoyan saat mereka berkata, "Junior Xiaoyan, silahkan naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan." "Terima kasih banyak." Xiaoyan tersenyum. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah dan tubuhnya dengan cepat melompat ke belakang Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiaoyan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah kedua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang baru pertama kali mengendarainya hanya bisa duduk di atas pelana buatan tertentu untuk menstabilkan tubuhnya. Namun Xiaoyan dapat sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang mustahil bahkan untuk mereka berdua untuk ditampilkan dengan santai. Apa yang dikatakan wakil ketua seksi memang benar. Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Mereka berdua bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan ke Wode yang telah keluar rumah sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera sayap Griffin yang merayap di tanah dikepakkan. Tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiaoyan memandangi kota kecil itu yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghembuskan napas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang anggun dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya membuat pemuda itu yang telah hidup 2 tahun dalam kesulitan menjadi begitu prihatin. "Sun Er, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Penerbangan ini berlangsung hampir sepanjang malam."
Tentu saja ini juga termasuk istirahat 2-3 jam di tengah jalan. Ketika fajar keesokan harinya tiba, seberkas sinar matahari melesat dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini, Xiaoyan yang matanya tertutup, saat dia beristirahat membukanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya melesat ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas, yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, perlahan muncul di dalam kabut tipis. Ini adalah kota Jiananya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini bisa dilihat seberapa besar kota ini. Kakak junior Xiaoyan, kita akan menghentikan Griffin ini di pemberhentian terbang di dalam kota. Setelah itu Anda harus bergegas ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegakan hukum kami minggu ini, oleh karena itu kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama. Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Terima kasih banyak senior. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu, pemuda itu melambaikan tangannya. Sebuah peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera menjerit pelan. Ia melambaikan sayapnya dan menembak ke arah kota besar. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Griffin yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan napas, berbalik dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan luas dan terbuka yang dilapisi dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan bergolak menyebabkan Xiaoyan diam-diam menjadi sesak. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ibu kota kekaisaran Jiama tidak dapat membandingkannya. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiaoyan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegakan hukum sebelumnya dan bergegas. Setelah berputar-putar di dalam kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiaoyan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dia memandangi jalan itu yang ujungnya masih belum bisa dia lihat dan tidak bisa menahan tawa getir. Sialan, mengapa kota ini dibangun sampai menjadi begitu besar? Xiaoyan menghela nafas dengan sedih. Dia sekali lagi dengan malas bergegas melanjutkan memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiaoyan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untunglah tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam. Dia sekali lagi berjalan melewati jalan. Di kejauhan, ia tampak bisa melihat garis besar samar Akademi kuno itu. Hentikan orang itu, Xiaoyan baru saja berbelok ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera muncul di jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran dan dihakimi saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiaoyan mengarah ke lingkaran orang-orang yang sedang menonton pertunjukan tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk pengwasak Xuan berat besar di punggungnya. Saat langkah kakinya mulai menuntunnya di sekitar kerumunan dengan kecepatan yang sama. Saat Xiaoyan hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa dingin yang marah di kerumunan manusia menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Kau benar-benar ingin mengejar adik sepupuku dengan kekuatanmu itu. Bocah, jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya, tapi dia harus melihat warna merah. Setelah tawa dingin terdengar suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera terdengar suara daging yang teredam bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Xiaoyan membelakangi kerumunan. Dia terdiam beberapa saat dia mendengar suara teredam yang muncul dari dalam lingkaran sebelum. Dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Di antara kerumunan, seorang pemuda berpakaian biru yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun bertukar pukulan dengan beberapa pria di sekitarnya. Sementara matanya dipenuhi amarah. Melihat Douqi yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, tampaknya dia berada di kelas Douqi. Namun 4 pemuda yang mengelilingi dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu pemuda berpakaian biru itu dirugikan. Wajahnya kadang-kadang mengalami pukulan dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang, gelombang bentrokan lain terjadi. Salah satu pemuda dengan dingin dan kejam menendang perut bagian bawah pemuda berpakaian biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun.
4 kaki digerakkan bersamaan. Dengan cara yang licik dan keji, mereka dengan keras menendang tubuh pemuda berpakaian biru itu. Bang, bang, bang. Kaki yang berisi kekuatan ganas berada di sekitar tanah di tubuh pemuda berpakaian biru itu ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan keempat kakinya. 4 jeritan mengerikan segera dikeluarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu ke belakang, itu berubah menjadi penggaris hitam besar yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam yang punggungnya menghadap ke arahnya. Pak, terima kasih banyak. Xiao Ning, kamu memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru yang wajahnya terpana melihat yang pertama sambil berbicara dengan senyum tipis. Xiao Ning. Pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiao Ning yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu adalah Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang sudah 2 tahun tidak dia lihat itu. Dia akhirnya pulih beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya, Xiao Yan tertawa. Meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini, yang tidak benar-benar dia temui ketika mereka masih muda. Saat ini dia bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Hal-hal itu secara alami telah lenyap sejak lama. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi, orang di depannya memiliki hubungan darah dengannya. Bagaimana saya bisa lupa sepupu muda Xiao Yan? Xiao Ning tertawa getir. Dia menatap Xiao Yan di depannya merasakan emosi yang rumit. Sekarang setelah dia mengacau di luar selama 2 tahun, dia juga bukan lagi seorang anak kecil. Hanya di dunia luar, yang berisi segala macam orang. Apakah dia merasa bahwa pengalaman di klan saat itu adalah kenangan paling berharga di dalam hatinya? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kerabat seseorang pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan diri sendiri. Kakak sepupu Xiao Ning melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiao Ning padanya, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya, bukankah masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya. Ini terlalu merepotkan. Namun mereka tidak berani menyerang saya di akademi. Hari ini, ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, secara kebetulan saya terlihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya, ternyata ini bukan kali pertama terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Mungkinkah gadis itu sekarang telah benar-benar kehilangan kepolosan yang dimilikinya saat itu? Hai, Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan saat dia dewasa. Dia sekarang lebih cantik. Ada banyak orang yang jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut saat bertemu melihatnya lagi. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Seberapa besar perubahan seorang anak? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengucapkan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa dia juga baru berusia 18 tahun. Jika Anda mengucapkan kata-kata ini di akademi, orang lain akan mengeroyok untuk melawan Anda. Xiao Ning memutar matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Dia lalu meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sialan, aku sebenarnya sudah lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Holding tidak dapat menahan gangguan manjak Sun Er dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Kuan dengan mencantumkan nama Anda. Jika Anda tidak hadir seperti tahun lalu, instruktur Holding dapat melupakan tentang dipromosikan untuk 3 tahun berikutnya tahun. Oh, dia masih menulis namaku. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang. Ah, bagaimanapun, bahkan jika kamu tiba di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi termasuk di antara siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 dosi, seseorang mungkin akan tersingkir begitu dia memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiao Ning yang terburu-buru melambat saat dia menghela nafas. Xiao yang terkejut.
Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiaoning melanjutkan, lupakan. Mampu datang lebih baik daripada absen. Bahkan jika Anda kalah, instruktur Woling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada kesempatan lain kali. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiaoning menarik Xiaoyan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju akademi kuno. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan yang disebut kompetisi kualifikasi akademi, dalam secara alami adalah acara yang paling menarik perhatian. Apalagi orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain, serta sumber pemujaan mereka, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi itu berdesakan dan dipenuhi oleh orang-orang. Meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan dalam kompetisi. Tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan yang berdesak-desakan dan menabrak kepala saat mereka menyerbu kursi stadion. Sekilas, itu seperti lautan hitam pekat, rambut, dan suara melesat ke awan. Tanah terbuka yang luas itu berbentuk lingkaran. Area yang mengelilingi tanah terbuka adalah satu set tangga batu yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang yang duduk di sekitar arena bisa dengan jelas melihat seluruh tempat. Saat ini ada dua sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya berkedip dan bertukar pukulan. Ryadoki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitar yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan desahan kaget. Namun, jelas lebih dari setengah tatapan di galeri tontonan terhenti pada sosok cantik yang mengenakan gaun hijau pucat. Dengan tubuh cantiknya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia itu terlibat dalam satu pertukaran berisiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang. Itu membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncangnya terakhir sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. Senior, terima kasih sudah memberi jalan. Wanita muda berpakaian hijau tersenyum setelah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu yang cukup tampan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam sikapnya. Junior Sun Er memang pantas menjadi murid dengan potensi terbesar kali ini. Saya kehilangan, meskipun pemuda tampan itu kalah, dia terus terang. Sambil tersenyum, tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu yang seperti teratai menyebabkan orang-orang menjadi rileks dan bahagia. Dia segera mundur dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan babak ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. Sun Er lumayan setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri tontonan melambai padanya. Instruktur Woling. Sun Er mengabaikan tatapan panas yang melesat ke arahnya dari sekelilingnya dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus itu dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita yang berada di sisi platform pengamatan dan tersenyum saat dia berkata, "Sepupu elder Xiaoyu, gadis kecil menjadi semakin kuat. Anda sebenarnya bahkan bisa mengalahkan Mongun itu. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini." Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan panas yang awalnya menatap Sun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh ketika harus menarik pria. Semoga Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiaoyu, dia menarik tangan Xiaoyu, duduk di samping instruktur Woling dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. "Sepupu penatua Xiaoyu itu, apakah Xiaoyan GG belum datang?" Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik ke arah instruktur Woling ke sisi yang tampak santai. Namun alis yang terakhir memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. TLGA, strip, JA, strip, KAKAK, laki-laki atau digunakan untuk panggilan teman atau kerabat laki-laki yang lebih tua. Terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh wanita. Ya, Xiaoyu juga menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia segera mengencangkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur, "Aku juga tidak tahu persis apa yang orang itu lakukan. Saat itu kami sepakat bahwa dia hanya boleh mengambil cuti 1 tahun. Sekarang dia telah melakukannya selama 2 tahun penuh. Lagi pula dia masih absen tahun ini."
Dia harus segera sampai di sini. Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab. Saya juga berharap begitu, tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih tidak ada, instruktur Wolling Xiao Yu tertawa ketir. Sementara keduanya diam-diam berbisik secara pribadi, 3 putaran pertempuran telah berlalu. Seorang pria naik ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapannya yang agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa ada niat untuk menutupinya. Kelas Xuan kelas Subeng ketiga melawan kelas Huang kelas kedua. Xiao Yan. TL kelas seperti di ruang kelas saat suara dari kursi wasit jatuh, tempat terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan ini telah diingat dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang berduri, yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja alasan yang lebih besar adalah selama kompetisi kualifikasi akademi dalam yang terakhir, hanya itu nama yang tidak ada. Oleh karena itu, sekarang mereka mendengar nama ini lagi, pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena penampilan Sun Er yang luar biasa di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun selama 2 tahun ini, masih belum ada orang yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat yang paling bisa didengar dari mulutnya adalah yang disebut Xiao Yan GG. Pidato yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiao Yan yang tidak pernah menunjukkan dirinya menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan, beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Wolling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekelilingnya. Berharap sosok yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka yang telah menjadi sunyi juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata satu sama lain. Xiao Yanhu, seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Orang ini tidak akan melakukannya. Seorang pria muda berpakaian putih di panggung menonton, yang tidak terlihat buruk, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu secara mengejutkan adalah orang yang bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Baisan, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Ci ini pria yang selalu dibicarakan Sun Er tanpa henti. Apakah zodiaknya adalah kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria semacam ini, bukankah lebih baik mengikutiku? Apa yang bagus tentang pria bau itu? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri tontonan, seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangan di depan dadanya. Punggungnya bersandar pada pipa besi dengan lekuk tubuhnya yang menawan tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus itu. Arusnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia menatap tangan terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah lancang di depan umum di mana kesopananmu. Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi meniup jenggotnya dengan marah ketika dia melihat postur tubuhnya dan kata-kata khusus independen miliknya. Wanita berpakaian merah tanpa basa-basi memutar matanya ke arah pria tua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus. Untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah dari akademi luar. Jika itu terserah saya akan lama menendang Xiao Yan keluar dari akademi. 2 tahun cuti. Sombong sekali, tidak ada pilihan. Gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak laki-laki itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun jika dia masih absen tahun ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang kamu berharap Xiao Yan bisa muncul dalam beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah menatap lelaki tua itu sekilas saat dia berkata, saya sangat berharap begitu. Orang tua itu menghela napas. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lucon ini berakhir. Setelah suasana sunyi berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Bajingan ini tidak menepati janjinya.
Xiao Yu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk saat melihat wajah penuh kekecewaan dari instruktur Wolling yang duduk di sebelahnya. Sun Er menunduk. Dia menarik lengan baju instruktur Wolling dan dengan lembut berkata, "Instruktur, maaf. Kakak Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda." Instruktur Wolling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyuman yang menghibur. "Dia apa-apa. Paling banter, aku akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi." Instruktur Wolling berdiri dan berkata pada Xiao Yu dan Sun Er. Melihat matanya yang agak memerah, tampaknya dia tidak sebebas dan semudah yang dia bayangkan dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama juga mendesak kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun, mereka baru saja berdiri ketika tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam, "Dia ada di sini." "Oh, apa?" Di sisinya, Xiao Yu dan yang lainnya terkejut karena tidak mendengar dengan jelas. Siu saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik tatapan semua orang. Saat suara angin kencang muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka. Tanah yang keras langsung hancur menjadi bubuk yang melonjak dan menyelimuti area kecil. Siapa ini? Melihat bayangan hitam yang telah melesat, pemuda yang membawa tombak bernama Su Beng itu tidak bisa menahan teriakan dinginnya. Tatapan Sun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di dalam debu. Kegembiraan karena dia kesulitan bersembunyi memenuhi wajahnya. Dia ada di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er ini, tubuh cantik dari instruktur Wolling serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Pandangan mereka segera tertuju ke area di lapangan terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara lembut langkah kaki bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang benar-benar sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak hati orang, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Bom, bom, suara lembut itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa penguasa hitam besar di punggungnya samar-samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian dia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. Kelas Huang kelas 2 Xiao Yan pemuda berjubah hitam itu maju selangkah dan mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar miliknya itu seperti guntur saat bergema di telinga semua orang yang hadir. Suara yang tiba-tiba muncul secara langsung menyebabkan lapangan terbuka, di mana bisikan pribadi baru saja keluar untuk sekali lagi diam tiba-tiba. Banyak tatapan yang berisi keheranan dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah tanah terbuka yang membawa penguasa hitam besar yang berada di sekitar tingginya. Dalam sekejap seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Xiao Yan GG. Sun Er memandangi bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu, tapi juga sedikit lebih kurus. Senyuman elegan yang akan membuat para siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia datang? Dia sangat suka pamer. Mata cantik Xiao Yu menatap tajam ke belakang yang tidak dilihatnya selama 2 tahun. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. "Haha, Xiao Yu jijik, apakah orang itu Xiao Yan GG yang selalu dibicarakan Sun Er? Sungguh tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir." Di samping Xiao Yu, sekelompok wanita muda yang tampaknya sekelas dengan Sun Er tertawa saat mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. TLJEA strip JEA strip KAKAK perempuan atau berbicara dengan teman atau kerabat perempuan yang sedikit lebih tua betul sekali. Itu anak nakal yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewakan. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melirik Sun Er yang telah menghentikan bibirnya dan tersenyum. "Hai, tak harus melihat kekuatannya, apa gunanya menjadi tampan?" Para wanita muda tertawa saat mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan sama-sama dihormati menjadi yang paling tampan bukanlah yang terpenting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan mundur dengan elegan adalah gaya pria sempurna di dalam hati mereka. Namun bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu bagus. Su Beng itu adalah bintang 9 dosi. Selain itu, metode Qi yang dia latih berada di tingkat rendah kelas kesuan. Teknik tombaknya telah dipraktekkan hingga mencapai puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas kesuan teknik Do.
Gelombang tumpang tindih telah mengalahkan cukup banyak lawan seorang wanita muda yang penampilannya cukup cantik. Tiba-tiba berkata dengan agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar ini. Mereka segera melirik Sun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak ragu bocah itu seharusnya bisa mengatasinya. Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Wu Ling menatap pemuda di arena pertempuran yang membawa penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiao Yan berhasil sampai di sini tepat waktu. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan. Bagaimanapun, dengan potensi yang telah ditunjukkan Xiao Yan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiao Yan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus. Mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota dari kelas Huang kelas 2 kami. Instruktur Wu Ling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun makna di balik kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki banyak harapan pada Xiao Yan untuk bisa mengalahkan Su Beng. Apakah dia Xiao Yan itu? Wei San berpakaian putih di galeri pengamatan, yang sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok yang berdiri di atas angin. Memandang pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sambil merasakan keraguan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berhasil melakukannya di saat-saat terakhir. Nafasnya sangat tenang. Mungkin dia memiliki beberapa kemampuan, tapi hanya itu. Wei San mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah ketika dia melihat ekspresi pemuda berjubah hitam itu, yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan sekitarnya yang dipenuhi orang. Dia yang memiliki harapan besar, dia tidak memberikan skor yang sangat tinggi kepada saingan potensial ini. Apakah ini Xiao Yan GG yang membuat Sun Er terobsesi? Dia akhirnya bersedia untuk tampil tapi dia tidak terlihat terlalu tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiao Yan dengan penuh minat. Namun dia segera melengkungkan bibirnya dan berkata, apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya nilai ekstra? Orang tua berambut putih di sampingnya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian alisnya sedikit menyatu. Syok melintas di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia samar-samar berkata sambil tersenyum orang yang sangat menarik. Saya berharap dia tidak akan segera dikalahkan oleh Xu Beng begitu dia keluar untuk bertarung. Jika tidak, wajah Xiao Sun Er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu mengusap seutas rambut panjang, merah pucat yang menggantung saat dia berkata dengan agak sombong. Lihat saja orang tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dari sana dan menyadari bahwa ada juga keterkejutan dalam mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka juga harus melihat beberapa poin unik tentang bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Kamu adalah Xiao Yan. Tombak panjang Su Beng berwajah dingin itu dengan keras menghantam tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan mata di stadion. Tatapannya tertuju langsung ke pemuda berjubah hitam itu saat dia berkata dengan dingin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak layak untuknya, kata-kata Su Beng langsung dengan jijik saat dia melihat Xiao Yan mengangguk. Mungkin Xiao Yan segera merasa agak tidak berdaya saat mendengar ini. Orang lain mengejar Sun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar terlibat dalam kekacauan di Akademi Jianan ini. Ada banyak sekali orang di Akademi Jianan yang menunggumu muncul. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah yang tak henti-hentinya. Saya mungkin yang pertama menantang Anda, tetapi saya pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Su Beng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Yan. Aku akan mengarahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu. Xiao Yan agak terdiam saat menatap Su Beng yang menyatakan perang pada saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Xuan berat di tangannya. Badan penggaris sedikit bergetar saat itu miring dan mengarah ke bawah. Saat dia melambaikan penggaris, suara yang sangat besar dari udara terkompresi yang diiris bergema di arena. Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir.
Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, Anda harus sedikit menderita. Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab, Su Beng. Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet? Su Beng itu bukan orang bodoh. Dia mengerti niat Xiao Yan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Segera amarah terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa, apakah kamu tidak takut memutar lidah dengan membual begitu banyak? TL bunuh ayam untuk memperingatkan monyet peringatan untuk orang lain, bisakah kita mulai? Xiao Yan memalingkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. Ia beberapa pria tua bertukar pandang ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. Bocah sombong. Ekspresi Su Beng menjadi sedikit dingin saat melihat para juri mengangguk. Tangannya memegang tombaknya dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara tajam saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Su Beng yang pertama menyerang sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya bergetar sedikit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Xun Er. Sekarang dia baru saja tiba, satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakut-nakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia mengecualikan harus menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiao Yan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang menekan, yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, tempat orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiao Yan GG yang tidak pernah berhenti dibicarakan Xun Er memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu dia adalah orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Xun Er pernah berdiri di depannya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan pertarungan sengit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang merusak dan tidak menarik. Arogansi tegasnya kali ini adalah kompensasi kecil untuk gadis yang telah menunggunya selama 2 tahun. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya seperti ombak yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan penggaris berat itu ke tanah. Tangannya terulur dari lengan bajunya yang digulung. Tepat saat serangan sengit lawan hendak mencapainya, dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi tanah terbuka segera sunyi seperti sikap tenang Xiao Yan yang bermata. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan penampilan Xiao Yan saat ini lancang. Mata Su Beng sedingin es saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Kemarahan di hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Douki segera berguling dan dituangkan ke dalam tombak panjang. Ujung tombak membawa cahaya merah pucat saat telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung gagang tombak. Tombak itu segera ditembakkan secara eksplosif. Dalam sekejap mata, ia akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Rolling tidak bisa membantu, tetapi berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti kilat dari Su Beng di medan pertempuran. Hanya Xun Er yang masih menjaga ketenangannya. Di dalam hatinya dia dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Alan Yanran yang dipersiapkan dengan cermat dan diajar oleh Mystic Cloud Set dikalahkan oleh tangannya. Dari sini orang bisa melihat seberapa kuat Xiao Yan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang oleh Su Beng ini, yang memiliki momentum besar, berada di depan tenggorokan Xiao Yan dengan cepat. Namun saat semua orang menunggu adegan berdarah yang akan segera muncul, ujung tombak yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiao Yan tiba-tiba terhenti seolah udara telah mengeras. Tak terhitung jumlah tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di gagang tombak. Sebuah tangan pucat panjang memegang gagang tombak di sana. Serangan Su Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dengan paksa dihentikan dengan satu tangan. Di stadion, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiao Yan mengangkat pandangannya.
Dia menertawakan Subeng di depannya, ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil saat dia dengan lembut berkata satu serangan. Saat suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan kabur. Xiaoyan mengencangkan tangan kanannya dan kekuatan tajam yang menusuk telinga segera berteriak. Subeng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba bangkit. Matanya mencuit dan kekecewaan akhirnya menempel di wajahnya.